Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang motor induksi dan juga generator sinkron. Pertama kita lihat dulu tentang motor induksi. Untuk konstruksi pada mesin induksi, di sini yang pertama ada stator, di mana inti besi itu terlaminasi, yang juga dilengkapi dengan adanya alur atau slot ya di tengah-tengah, bisa dilihat di gambar. Dan slot itu adalah sebagai tempat dari kumparan, dan kumparan itu akan diletakkan di slot untuk membentuk yang namanya belitan 3 fasa maupun 1 fasa. Kemudian rotor itu mempunyai pelindung atau biasanya disebut dengan rotor sangkar di sini. Ini adalah lapisan luar dari rotor atau bagian dari mesin yang akan bergerak gitu ya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat nih untuk konstruksi dari rotor sangkar di sini ya untuk komponen-komponennya. Lalu ada yang namanya rotor belit, di mana belitan 3 fasa itu terletak di slot-slotnya di sini. Kemudian belitan terhubung Y atau delta yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Kemudian ujung dari tiap fasa itu terhubung dengan yang namanya slip ring di sini ya di ujungnya. Oke. Dan terdapat 3 sikat arang yang terhubung dengan slip ring. Oke, jadi di dalam slip ring ini ada yang namanya sikat arang. Kemudian untuk rotor juga dapat ditambahkan resistansi eksternalnya, yaitu sebagai hambatan untuk mengurangi energi listrik dan membutuhkan lebih banyak pemeliharaan apabila dibandingkan dengan rotor sangkar yang sebelumnya. Ini untuk gambar lebih jelasnya yang bagian bawah ya. Kemudian untuk prinsip kerja dari mesin induksi yang pertama, di mana arus AC atau sumber tegangan AC yang pertama akan disuplai ke stator. Kemudian AC 3 fasa akan menghasilkan medan magnet putar dengan kecepatan sinkron atau NS di sini simbolnya. Lalu medan magnet putar akan menginduksi tegangan di rotor yang terhubung singkat. Lalu tegangan induksi ini akan menghasilkan arus di rotor ya, arus hubung singkat. Lalu yang terakhir, interaksi antar arus di rotor dan medan stator akan menghasilkan gaya yang akan memutar rotor tersebut. Untuk rangkaian ekuivalennya bisa dilihat seperti ini. Jadi di sini ada S, S itu adalah perbedaan antara kecepatan medan putar atau synchronous speed dan kecepatan dari motor atau motor speednya dikali dengan 100%. Bisa kita lihat dari grafik ini adalah kurva dari karakteristik torsi berbanding dengan kecepatan motor induksi.
Jadi dimulai dari nilai 200% ya nilai torsinya, lalu dia meningkat dengan bertambahnya kecepatan dari motor induksi. Dan apabila sudah maksimum nilai torsinya, maka nilai dari torsi itu akan perlahan mulai menurun. Selanjutnya ada diagram aliran daya pada motor induksi. Untuk menghitung daya dapat menggunakan rumus akar 3 dari tegangan dikali arus kali cos tetanya. Dan di sini ada daya dari air gap juga ya. Jadi masing-masing daya pada komponen baik pun itu stator, rotor itu akan bisa kita hitung masing-masing nilai dari dayanya. Berikut adalah rumus untuk hubungan antara daya dan juga torsi ya di sini. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat. Untuk rugi tembaga stator bisa dihitung dengan ini. Rugi inti rumusnya seperti ini. Daya di celah udara seperti ini, dan rugi tembaga rotor bisa menggunakan rumus ini. Ini untuk rumus daya yang dikonversi ke mekanik. Kita juga bisa hitung dengan rumus ini. Jadi untuk daya output itu adalah dihitung dari P conv dikurang dengan daya FNW dan dikurang dari daya P MISC. Kemudian untuk torsi induksi juga bisa dihitung dengan rumus ini. Berikut ini adalah karakteristik dari torsi, di mana rotor bar yang besar itu akan memiliki nilai resistansi yang rendah, sementara untuk reaktansi ditentukan oleh jarak antara bar rotor dengan statornya. Jadi semakin jauh jaraknya, maka reaktansi dari rotor itu akan semakin besar. Ini yang pertama itu adalah desain untuk NEMA kelas A, yang B untuk kelas B, C untuk kelas C, dan yang D di sini untuk desain NEMA kelas D. Untuk desain pada kelas A itu termasuk desain motor yang standar dengan nilai torsi mulainya itu normal dan juga arus normal dan nilai slip rendah. Kemudian untuk kelas B itu torsinya juga normal, tapi arus pada saat mulai lebih rendah dan juga slip juga rendah. Tetapi nilai dari torsi pull outnya itu kurang dari kelas A. Dan untuk desain kelas C, nilai torsi mulai tinggi, arus mulainya rendah, kemudian normal dan slip juga rendah, dengan nilai torsi pull outnya 250%. Yang terakhir desain kelas D, torsi mulainya sangat tinggi, arus mulainya rendah, normal dan slip tingginya saat full load ya. Kemudian seperti desain kelas A, namun dengan bahan material rotor dengan resistansi yang lebih tinggi. Jadi jika dilihat di kurva, perbedaan kelas A sampai kelas D itu seperti ini perbedaannya. Dilanjutkan untuk pengujian DC. Ini untuk menentukan parameternya ya. Ini untuk bentuk rangkaiannya. Jadi tegangan DC itu disuplai ke bagian stator. Pada saat tersebut arus yang mengalir hanya dibatasi oleh
resistansi. Oke, di sini ya ada rangkaian suatu resistansi dengan rumus bentukan R sebagai berikut. Pengujian yang kedua yaitu lock rotor. Bentuk rangkaiannya seperti ini, di mana tegangan AC yang disuplai ke stator dan pada kondisi rotor itu ditahan, jadi rotornya dikunci, dan suplai akan dinaikkan sehingga arus akan mendekati kondisi beban penuh, yang selanjutnya akan diukur tegangan, arus, dan juga nilai dari dayanya. Berikut rumus-rumus yang dapat digunakan untuk pengujian lock rotor. Kita bisa menghitung nilai daya, kemudian faktor dayanya, total impedansi, nilai resistansi, dan juga nilai reaktansi. Kemudian untuk penentuan parameter motor induksi di sini ya, untuk desain yang berbeda, nilai X1 dan X2-nya itu sudah ditentukan oleh tabel di sini ya. Jadi pembagiannya seperti ini untuk berdasarkan desain untuk pengujian lock rotor. Untuk pengujian tanpa beban atau no load, di sini akan disuplai nilai dari tegangan line to line-nya sesuai dengan rating, dan akan dilakukan pengukuran arus dan juga daya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan tentang generator sinkron. Untuk prinsip kerja dari generator sinkron, yang pertama, tegangan DC akan disuplai ke kumparan rotor yang kemudian akan menghasilkan medan magnet rotor, dan reaktor generator akan diputar oleh yang namanya prime mover, kemudian akan menghasilkan medan putar, baru medan putar magnet akan menginduksi tegangan 3 fasa pada statornya. Untuk konstruksi generator sinkron, di sini yang pertama kumparan dibagi dua, ada kumparan medan dan juga kumparan jangkar. Kumparan medan yang pada rotor itu kumparan yang menghasilkan medan magnet utama pada mesin listrik, dan kumparan jangkar itu kumparan yang timbul karena tegangan induksi. Untuk kutub magnet itu juga pada rotor terbagi menjadi dua, yaitu kutub salien dan juga kutub non salien. Itu adalah kutub yang magnetnya menonjol dari permukaan rotor, gambarnya seperti ini. Dan juga untuk non salien itu kutub magnetnya dia rata dengan permukaan rotornya seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya, bentuk aslinya seperti ini kutub salien, dan ini yang non salien. Terdapat dua metode untuk menyuplai sumber DC pada rotor. Yang pertama adalah dengan cara menyuplai sumber DC dari sumber DC eksternal ke rotor melalui slip ring dan juga brush. Kemudian cara kedua dengan cara menyuplai sumber DC menggunakan sumber DC khusus yang langsung terpasang pada poros mesin. Ini berikut gambar lebih jelasnya ya untuk slip ring dan juga bagian brushnya. Bisa
bisa dilihat pada gambar. Jadi definisi sinkron pada generator sinkron itu memiliki arti bahwa generator sinkron menghasilkan listrik dengan frekuensi yang sinkron dengan kecepatan putar mekanik. Dengan rumus Fe N kali P dibagi 120, itu kita bisa menghitung nilai frekuensi elektrisnya. Karena roda berputar dengan kecepatan yang sama pada medan magnet, maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh frekuensi elektris yang dihasilkan. Berikut adalah gambar dari rangkaian ekivalen generator sinkron per fasanya. Baik, demikian untuk materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya tutup untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.